sementara berdasarkan pengetahuan awal. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data melalui eksperimen, observasi, atau pencarian informasi. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dan refleksi. Siswa menyimpulkan hasil penyelidikan dan membandingkannya dengan hipotesis. Mari kita lihat contoh nyatanya berikut ini. Pelajaran IPA dengan tema fotosintesis, di mana guru memperlihatkan dua tanaman, satu diletakkan di tempat terang, satu lagi diletakkan di tempat gelap. Lalu guru bertanya, menurut kalian, apa yang akan terjadi dalam seminggu? Dari pertanyaan itu, siswa mulai mengamati, mendiskusikan, dan mencatat hasilnya. Mereka tidak hanya belajar teori, tapi juga mengalami proses ilmiah secara langsung. Nah, mengapa pendekatan ini penting? Yang pertama itu melatih berpikir kritis dan logis, dan yang kedua mengembangkan keterampilan proses ilmiah, yang ketiga meningkatkan rasa ingin tahu dan percaya diri siswa, dan yang keempat dapat mendorong belajar mandiri dan kolaboratif. Dalam pembelajaran inquiry, siswa bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, mereka adalah penemu, penjajah, dan pemikir aktif dalam proses belajar. Mari kita jadikan kelas sebagai laboratorium pemikiran. Dengan inquiry, kita tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga menanamkan rasa ingin tahu seumur hidup. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran inquiry ini, pendekatan inquiry adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan melalui proses bertanya, mengamati, dan menyimpulkan. Pendekatan ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, serta menjadikan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar.